Jadi ini kan transformasi digital ya, transformasi layanan itu diarahkan untuk pelayanan yang lebih memanjakan masyarakat. Yang masalah itu adalah ketercukupan dokter spesialis. Cari dokter spesialis itu ternyata susah banget ya. Sehingga kita melakukan strategi, kita kerjasama dengan beberapa rumah sakit lain untuk bisa memakai dokter spesialis yang ada, jadi dokter mitra. Tujuannya apa? Sebenarnya kita itu butuh sekali kalau dokter spesialis cukup. Saya ingin berharap sebenarnya bisa pelayanan untuk dari pagi sampai sore atau malam. Gitu loh, karena kan banyak peserta BPJS itu yang sebenarnya mereka itu kalau pagi kerja, sehingga nggak bisa periksa pagi. Nah, untuk itu kita kendalanya di samping spesialis, itu juga rumah sakit Bombolong itu tempat tidurnya kurang, gitu loh, karena penerapan KRIS kemarin kelas rawat inap standar itu kita berkurang sepertiga tempat tidur. Itu yang menyebabkan banyak pasien itu yang kadang numpuk di IGD karena nggak bisa masuk karena penuh. Nah, karena penuh itu kita tahun ini berusaha membangun satu lantai, ya, untuk menambah kapasitas itu. Kalau dananya sendiri, Pak? Dananya dari dana PLUD. Iya, dari. Kalau rencana anggarannya berapa? Oh iya. Apa anggarannya ini 7,1, 7,6 kalau nggak gitu ya. Itu resmi dari Blue ya? Resmi dari Blue. Kita kan ada silpa. Gitu. Iya. Pak, mungkin kan secara pelayanan, Pak. Pelayanan kan RSUD sudah dinilai masyarakat sudah mulai membaik. Iya. Ini ada PR apa saja, Pak, selain mungkin secara kapasitas ruangan, terus dokter spesialis, mungkin apalagi, Pak, kekurangan pegawai. Jadi kita itu idealnya kalau rumah sakit tipe C kayak gini itu sekitar minimal itu 600-an pegawai. Kita itu baru 298 pegawai. Itu yang menyebabkan kita agak kesulitan juga sebenarnya. Misalnya kita kemarin mau buka poli sore ya, poli siang gitu ya, perawat sama apotekernya nggak ada, nggak cukup gitu loh. Nah, ini kita sedang berupaya perbaikan tahun depan itu kita bangun ini, tahun depan mungkin kita perlu Sebetulnya kalau secara pembayaran dari internal RSUD sudah mampu ya, Pak? Mampu, sangat mampu. Karena alhamdulillah kita dari sisi keuangan sangat sehat ya, sangat sehat. Sehingga keseimbangan ini alhamdulillah juga kepercayaan dari masyarakat cukup tinggi ya, sehingga apalagi dengan home care kita yang pada masyarakat nggak mampu ya. Memang rumah sakit itu kalau dihitung gitu ya dari sisi bisnis memang nggak untung ya, tetapi yang penting kan bukan profit tapi apa itu benefit, bukan untung tapi kebermanfaatan, karena itu bermanfaat. Contohnya misalnya saya sering melihat pasien itu kan orangnya kesakitan, baru operasi atau saraf kejepit, itu kan perjalanan di Sumber Lawang ke rumah sakit itu kan sudah berat banget ya, sakitan, ditandu aja sakit gitu kan, padahal diperiksa dokter hanya nggak nyampe 10 menit, pulangnya juga berat ya kan. Maka pasien-pasien kayak gitu yang jadi sasaran home care kita. Jadi dokter akan menyampaikan ini nanti kalau kontrol kami saja yang kontrol, Anda nggak usah ke sini. Sehingga pasien kita datangi ke rumahnya dengan ambulan dan dokter serta perawat lengkap, diperiksa, kemudian kalau mau dikonsulkan dengan spesialis di rumah sakit dengan telemedicine, begitu diresepi obatnya diantar ke rumah. Ya, itu gratis. Nah, memang beda home care kita itu beda dengan home care rumah sakit lain. Kalau home care rumah sakit lain kan untuk orang yang mampu bayar kan. Iya kan, benar. Iya kan. Kalau ini justru yang paling penting pasien yang tidak mampu satu dari sisi fiksi dia nggak mampu, mungkin dari lokasi kesulitan. Kan banyak tuh orang-orang tua yang sudah ada yang nggak ngupeni itu, kadang dititip ke tonggone, dikirim ke mangkat ke sini, berat sekali. Itu yang kami lakukan perubahan tahun ini. Itu namanya hebat itu, home care, kemudian pengantaran obat dan telemedicine. Pak Dokter, kalau mungkin kegiatan hari ini, Pak, rangkaiannya sebelum puncak acara hari ini apa saja, Pak? Jadi kita ada gini, rumah sakit itu ada satu, nggak mungkin ya rumah sakit itu yang paling penting bukan kita pakai konsep hospital without wall ya.
Rumah sakit itu tujuannya adalah mencegah orang sakit, ya kan? Makanya kita membangun budaya bekerja sama. Misalnya ya, kita tahu rumah sakit itu tempat untuk pengobatan. Tapi orang yang butuh pengobatan itu kan butuh ambulan, butuh macam-macam, ya kan? Untuk transportasi itu. Karena kebanyakan orang itu tidak tertangani karena datang ke rumah sakit itu terlambat. Makanya kita membina namanya Garda RSSG itu. Ini kita ngopeni sopir-sopir ambulan. Itu kita buatkan ruangan untuk menunggu, kasih tempat yang nyaman untuk itu, dan kita lakukan pembinaan terus. Nah ini nanti kita pilih mana driver ambulan terbaik. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Terus puskesmas dan klinik itu juga mana yang terbaik. Itu juga kita pilih sebagai salah satu acuannya apa Pak? Acuannya begini, kecepatan dia dalam menanggapi respon kebutuhan ambulan. Ya. Jadi rasanya gini, kalau terlambat nanti sehebat apapun rumah sakit, dokternya hebat, kalau telat ya nggak akan tertolong. Kalau mungkin terkait klinik itu Pak? Kalau klinik itu jadi gini, mereka itu apakah pengirimannya ke kita itu cukup bagus enggak? Karena ada tolak ukurnya, ada administrasi dan kecepatan. Kan misalnya diagnosis ini mereka nggak mampu, itu segera dikirim, jangan ditahan di sana gitu loh. Atau jangan sampai klinik itu hanya tempat untuk mencari rujukan, kan gitu kan. Kalau memang yang bagus itu di sana ya biar di sana, kan gitu kan. Tapi kalau memang butuh di sini ya biar di sini. Karena apa? Yang paling penting itu masyarakat mendapatkan layanan yang paling cepat, paling murah dan paling mudah. Iya kan. Nah, yang banyak kita agak kendala itu stigma zaman dulu ya. Kalau kami BPJS dipersulit, nggak dipersulit. Karena kami 90% pasien kita BPJS kok. Nggak masalah, nggak ada bedanya. Antara pasien umum dan pasien BPJS kita nggak bedakan. Hanya kalau beberapa pasien umum itu beberapa waktu lalu nggak masuk, nggak hanya pasien umum, pasien BPJS nggak bisa masuk karena memang kita kekurangan tempat tidur. Gitu loh. Siapa dokter? Ini kan RSUD juga berada di dua kabupaten ya, antara Grobogan dan Boyolali. Mungkin seperti apa Pak untuk pelayanan di masyarakat? Alhamdulillah pasien kita itu dari Grobogan dan Boyolali banyak banget. Makanya kita termasuk kita pengantaran obat pun sampai Boyolali. Karena kita memang memandang mana yang pasien memang butuh perlu sekali ya. Misalnya pasien itu udah lansia, kalau nunggu obat terlalu lama di apotek kasihan kan. Ya udah, nanti diantar oleh kita gratis kok. Layanan sobat itu sahabat pengantaran obat. Nah ini sopir ambulan itu ya. Pak, di hari ulang tahun yang ke-14 ya, mungkin harapannya dari Pak Dokter sendiri seperti apa ke depannya Pak di RSUD ini Pak? Ya harapan kita begini, masyarakat itu, rumah sakit itu bisa lebih dekat dengan masyarakat ya. Karena tugas rumah sakit itu adalah melayani masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu apa, makanya kita pakai pendekatan dengan masyarakat setempat. Sehingga kita punya jaringan namanya Sahabat RSSG ya, itu terdiri dari kader, Pak Camat, Pak Lurah di Ekskarsidenan Kabupaten Bolong. Ada 7 kan. Itu kita selalu minta pendapatnya. Apa yang dibutuhkan? Kadang-kadang misalnya gini, yang tahu pasien masyarakat ini mampu atau tidak mampu, butuh pertolongan atau tidak, itu kan Pak Lurah, bukan kita. Iya kan? Nah kadang-kadang orang kayak gini ini butuh bantuan tapi nggak ada yang menolong. Nah ini yang kita lebih dekatkan, berwanti-wanti ke Pak Lurah. Pak Lurah kalau ada pasien misalnya nggak mampu dan butuh pertolongan, segera hubungi kita bantu. Misalnya ngurus orang miskin ya, orang miskin itu jangan dipersulit untuk mencari bukti bahwa dia miskin, itu akan menyulitkan, iya kan? Kayak misalnya ya, orang miskin yang betul-betul miskin disuruh ke UPTPK sana, berat kan? Nah ini harus ada penyelesaian. Menurut saya sih dinas sosial dan dinas terkait itu bisa saling membantu kita. Harapan saya sih sebenarnya gini Pak, kalau bisa itu dana orang miskin itu sebenarnya bisa kita akses secara langsung dari sistem kita. Sehingga orang itu tidak perlu lagi ditanya, tidak perlu membuktikan dia miskin atau tidak. Kalau kedetek dia miskin, ya sudah kita bebaskan, gitu kan? Tidak perlu melalui proses macam-macam. Sama dengan BPJS dulu, Pak. Dulu kan BPJS membuktikan. Kalau tempat sekarang kan enggak. Orang datang kita dengan NIK-nya kita sudah tahu dia BPJS aktif atau tidak, kan gitu kan? Nah saya harapkan sebenarnya kalau ada data orang miskin itu valid, kita bisa ngakses.
begitu kita tahu bahwa ini orang miskin, nggak perlu lagi ditanya orang miskin. Ya udah diperlakukan sebagai orang miskin. Kan? Apalagi kalau orang sepuh itu loh, kebanyakan kan nggak ada yang ngurus. Iya kan? Saya kadang-kadang melihat kemarin itu misalnya ya, kami itu saya kan ke pasien kan, kok kita kasihan banget gitu. Gitu datang ke sana, ternyata apa? Janda, anaknya 4, suaminya baru saja meninggal, kena TB semua. Begitu kita lihat apa? Lah rumahnya nggak ada jendelanya, nggak ada daun-daunnya itu nggak ada. Nah gimana nggak sakit? Makanya kemarin kita ngajak ini teman-teman dokter, ayo yuran belikan itu. Nah, yang seperti itu yang tahu sebenarnya mestinya Pak Lurah lah, bukan kami, ya kan? Nah ini harusnya kita saling membantu. Betul ya? Ngapunten nama lengkap Pak. Ini direktur dokter klinik KINIK ya Darsono.